Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Bagus Nugraha Winata dengan NPM 2301105210043. Nah, teman-teman, kakak di sini akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian kondisi alam. Yang kedua, pengaruh alam pada kondisi alam. Yang ketiga, pengaruh manusia pada kondisi alam. Yang keempat, contoh perubahan lingkungan akibat faktor alam. Yang kelima, pengaruh perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup. Apakah kalian tahu apa itu kondisi alam? Nah, kondisi alam merujuk pada keadaan alam atau lingkungan secara keseluruhan, termasuk aspek fisik, biologis, dan kimianya. Hal ini mencakup segala sesuatu dari cuaca dan iklim, sehingga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Pengaruh manusia pada kondisi alam. Pengaruh manusia pada alam itu sangat berdampak sekali loh, karena dengan ulah manusia akan terjadi banyak hal pada alam. Seperti contohnya banjir yang disebabkan oleh manusia yang membuang sampah sembarangan. Nah, dapat membuat selokan-selokan atau sungai tersumbat dan mengakibatkan banjir. Seperti contohnya dan ini adalah dampak dari bencana longsor. Ini adalah dampak dari bencana banjir serta longsor yang mengakibatkan air yang mengalir sangat keruh karena bercampur dengan tanah. Nah, kita masuk kepada contoh perubahan lingkungan akibat faktor alam. Contoh perubahan lingkungan akibat faktor alam itu ada beberapa bencana. Yang pertama ada tsunami, yang kedua ada kekeringan, yang ketiga ada gunung meletus, yang keempat ada gempa bumi, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Nah, dari bencana ini, mari kita simak video selanjutnya ini. Nah, ini adalah bencana tsunami. Untuk proses terjadinya tsunami berawal dari adanya gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan atau sesar yang diakibatkan gempa bumi, gunung meletus, dan lainnya. Dari peristiwa ini menghasilkan serangkaian gelombang besar yang menghampiri daratan pantai. Tsunami merupakan bencana alam berupa gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Nah, bagi kawasan yang terdampak peristiwa ini, terdapat kerugian besar yang dialami, seperti hilangnya nyawa dan cedera. Nah, ini adalah bencana kekeringan. Kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau, apalagi ketika musim kemarau panjang melanda. Nah, kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Makanya terjadi kekeringan di suatu wilayah tersebut. Nah, ini adalah bencana gunung meletus. Nah, proses terjadinya gunung meletus adalah saat lempeng yang memiliki massa tersebut menekuk ke bawah. Bantuan yang ada pada lempeng ikut menekuk pada akhirnya menyatu dengan magma. Kemudian, magma tersebutlah yang akan naik menuju ke permukaan. Pergerakan lempeng yang seperti itulah yang membuat terjadinya proses gunung Merapi. Makanya bisa keluar api atau batu-batu yang di dalam eh, perut gunung meletus keluar. Nah, akhirnya kita masuk kepada pembahasan yang terakhir. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup itu adanya perubahan lingkungan yang sangat mempengaruhi keseimbangan suatu ekosistem, sehingga menyebabkan hilangnya beberapa komponen ekosistem, seperti contohnya gangguan kesehatan pada makhluk hidup. Pencernaan lingkungan, baik di air dan udara, dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada setiap makhluk hidup berupa gangguan pernapasan, penyakit kulit, dan lain-lain. Nah, mungkin sekian materi pembahasan dari kakak. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir.
Sampai jumpa di lain hari teman-teman. Assalamualaikum.